Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Nursalama, kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum, yang kedua pengertian dari telaah kurikulum, dan yang ketiga yaitu prinsip dan fungsi kurikulum, yang keempat dasar dan tujuan kurikulum, dan yang kelima yaitu relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Oke, mulai yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari serta kurer yang berarti tempat berpacu. Nah, ditinjau dari istilahnya, kurikulum ini ialah sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk mendapatkan medali atau penghargaannya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kurikulum ini ialah kumpulan rencana, tujuan, serta materi pembelajaran, cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya pengertian dari telaah kurikulum. Telaah itu adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, atau penelitian. Nah, jadi telaah kurikulum itu ialah suatu kajian atau suatu pemeriksaan atau suatu penelitian terhadap kompetensi, evaluasi, materi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru di sekolah. Oke, selanjutnya prinsip kurikulum. Nah, prinsip kurikulum ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Nah, yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi ini maknanya serasi atau sesuai. Nah, secara internalnya kurikulum ini memiliki relevansi antara komponen dari kurikulum itu, yaitu tujuannya, isinya, materinya, evaluasinya. Nah, jadi maksudnya di sini harus sesuai dan serasi dengan komponen kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini harus sesuai dengan situasi, kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Kemudian prinsip kontinuitas. Kontinuitas di sini maksudnya ialah hubungan, yakni adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Berikutnya prinsip efisiensi. Nah, ini efisiensi ini adalah salah satu prinsip yang diperlukan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian prinsip efektivitas. Efektivitas di sini maksudnya untuk mengetahui sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Oke, sekarang fungsi dari kurikulum. Nah, yang pertama yaitu fungsi dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan adalah sebagai suatu usaha atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik, yaitu sebagai organisasi yang telah disiapkan untuk para peserta didik sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka. Fungsi
kurikulum bagi pendidik, yakni sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para peserta didik. Berikutnya fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yakni sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada pendidik untuk memperbaiki situasi mengajar. Kemudian fungsi kurikulum ini bagi orang tua, yaitu agar orang tua itu dapat membantu sekolah dalam memajukan anak didik atau anaknya dan dapat membimbing anaknya tersebut. Dasar kurikulum. Nah, Herman H. Horne ini memberikan 3 dasar atau asas kurikulum, yaitu dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis. Nah, dasar psikologis ini adalah yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh oleh para peserta didik dan kebutuhan anak didik. Sedangkan dasar sosiologis ini ialah yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Dasar filosofis adalah yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup. Tujuan kurikulum. Nah, tujuan utama dari kurikulum ini ialah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Nah, selain itu juga kurikulum ini bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada jenjang semua dan jenis pendidikan ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara diversifikasi maksudnya memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan khas potensi yang ada di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Jika ada salah kata saya minta maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.